Kalau menurut saya itu sulit, yaudah saya skip langsung, nggak mau yang kayak diambil pusing. Terus kan ada tuh di kertas ujian, ada yang kosong gitu, jadinya saya catat misalkan yang ke skip nomor ini. Oh, dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di program Ngobrol Impas, ngobrol informatif dan mendalam pengadilan agama Islam. Baik, di episode kali ini masih bersama saya Afid Barid akan menghadirkan narasumber atau tamu kita yang cukup spesial karena ya termasuk kawan kita juga di pengadilan agama Islam. Yang jelas topik yang akan diangkat pada kesempatan kali ini yaitu tentang penerimaan calon ASN atau calon pegawai negeri sipil. Kenapa kita angkat topik ini? Karena beberapa waktu belakangan ini sudah dibuka keran penerimaan calon pegawai negeri sipil di beberapa lembaga atau instansi kementerian, termasuk juga di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung sendiri ada sekitar 3.000-an, tepatnya 3.337 orang yang akan atau personal yang akan diterima dengan 4 formasi, cukup banyak. Jadi bagi sahabat Peslong TV yang mungkin akan melamar jadi CPNS atau mungkin juga ada pemilih yang akan melamar jadi CPNS, nanti kita dengarkan pengalaman mereka ketika ikut ujian atau mempersiapkan segala sesuatunya dan mudah-mudahan bisa dicontoh gitu ya sampai lulus kemudian. Baik, ini dia narasumber kita. Oke. Hai Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita perkenalan dulu. Silakan perkenalkan, siapa namanya? Saya pertama. Ya, nama lengkapnya. Ladies first. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gita Utami. Biasanya dipanggil Gita. Saya asli Seganteng, Mataram, Sasak Tulen. Orang Sasak Tulen. Oke, yang kedua. Saya Herdianto Yusuf Pradana, biasa dipanggil Herdi, Pak. Aslinya Malang. Asli Jawa Tulen kalau saya. Jawa Tulen ya. Baik, sekolah di Bekasi gitu ya. Ya. Oke. Kita akan ngobrolin soal CPNS nih kan. Kita sama Herdi sekarang calon pegawai negeri sipil atau calon ASN di Pengadilan Agama Islam. Udah berapa lama di sini? Sejak 1 Februari. 5 sampai 6 bulan yang lalu. 5 sampai 6 bulan yang lalu ya. Tentu banyak hal mungkin yang dipersiapkan dulu kan. Benar. Dari persiapan segala macam lah gitu ya. Dari persiapan cari-cari materi mungkin kan seperti itu. Tapi sebelum masuk ke arah sana, pengen tahu dulu nih background pendidikan dulu kita apa sih? Kalau saya S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNRAM. Universitas Mataram. Jadi sahabat-sahabat UNRAM nih. Ya, hai teman-teman, rekan-rekan dari UNRAM. Saya tunggu kalian bergabung dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semangat. Gitu baik. Terus kalau saya D3 Teknik Komputer di Institut Pertanian Bogor. Teknik Komputer. Jadi ngambil formasi apa dulu? Sebenarnya agak nggak nyambung sih, Pak. Cuman saya mencari peluang di situ. Di situ waktu itu kebuka pengadministrasi registrasi perkara. Jumlahnya 400 orang. 400 orang. Salah satunya alhamdulillah saya. Baik, kalau kita apa? Dulu itunya? Analis perkara peradilan. Analis perkara. Jadi yang untuk formasi umum itu ada 3 formasi, Pak. Apa sih jenis-jenisnya itu? Kayak kategorinya ada cum laude, umum sama putra-putri Papua. Jadi saya ikutnya yang umum. Yang dicari itu 262 orang. 262, salah satunya kita ya. Se-Indonesia, ya. Alhamdulillah. Kalau dulu sudah apa istilahnya sistem cat ya? Komputer asisten tes itu. Berbasis komputer. Jadi kita tesnya di komputer gitu ya? Di komputer langsung kelihatan skornya. Langsung tahu hasilnya. Itu durasinya selesai, skornya udah langsung muncul. Oke, kalau zaman-zaman bahula kan kita tes langsung nih. Manual ya. Kalau komputer berarti ketahuan kalau misalkan kita nilainya segitu berarti ya. Baik. Ini persiapan dulu nih. Sebelum persiapan memang
dulu cita-citanya pengen jadi PNS atau bagaimana nih? Herdi dulu deh. Oh, Mas Herdi. Saya sebenarnya dulu kan di Kaliku pekerjaan susah cari kerja Pak. Itu dapatnya selalu kontrak terus. Nah kebetulan jadi yang sebelum ya, masuk CPNS sudah kerja tapi statusnya masih kontrak di suatu instansi pemerintah lah. Di mana tuh? Waktu itu di BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Lama di sana ya? Sekitar 2 tahun. Terus mencari peruntungan apa sih pekerjaan yang tetap gitu kan. Selain saya udah nyoba tes di swasta dan selalu gagal. Dan ini adalah tes yang kedua kali dan alhamdulillah pertama saya tes di 2018 gagal dan di 2019 itu berhasil. Nah itu dah. Ya mencari pekerjaan yang tetap dapat biar tenang nanti masa depan. Kebayang nggak sih? Memang dari dulu cita-cita kan pokoknya Mahkamah Agung tembakan saya. Enggak. Oh enggak juga ya? Enggak, saya mencari peluang belajar dari pengalaman di 2018. Waktu itu saya daftar di instansi ombudsman dan itu cuman 1 orang yang terima. Iya. Dan saya melihat kayaknya saya harus cari peluang yang lebih besar. Nah kebetulan Mahkamah Agung itu Pak. Tahun berapa lulusnya Heri? 2019 lulus. Kalau kita? Sama 2019. Kalau Heri semacam itu, kalau kita memang kayaknya sudah dicita-citakan ya masuk ke sini. Enggak sih, enggak Pak, juga. Kalau ditanya soal cita-cita, saya dulu pengen jadi guru Pak. Gak tau kenapa suka banget ngajar sama ngelihat anak kecil gitu, suka banget. Kayak ngasih pemahaman ke orang tuh suka gitu. Berarti sekarang Bu Guru yang tersesat. Terus tiba-tiba karena rezekinya masuk ke hukum, itu saya kayak berdoa gitu dalam hati tuh kayak, ya Allah saya pengen deh kerja di tempat yang sesuai pendidikan saya. Pengen kayak ilmu yang didapat di kuliah tuh bermanfaat gitu Pak, bisa dipakai di dunia kerja. Dan Alhamdulillah masuk ke Mahkamah Agung gitu. Pas ngelihat peluangnya itu besar, saya nggak suka lihat formasi yang 1 atau 2 orang karena kayak minim banget sama harapan gitu Pak. Jadi kecil kemungkinannya kalau 1-2 orangnya kayak Adi tadi ya. Sukanya tuh lihat yang banyak-banyak angkanya dan waktu itu berapa? Tahun 2019? 262 orang. 262. Walaupun selindo, tapi setidaknya angkanya itu banyak gitu Pak, ada jadi harapan. Jadi membuka kemungkinan ya. Alhamdulillah lolos gitu ya. Baik. Waktu itu persiapannya gimana sih ketika ada informasi pembukaan CPNS gitu? Pertama kali apa sih yang disiapkan oleh kita tuh? Tentunya persyaratan administrasinya Pak, kayak ijazah, transkrip, akreditasi kampus, kayak gitu, KTP, surat-surat pernyataan yang di-download di di webnya MA. Jadi sudah ada di situ ya, tinggal download gitu ya? Kayak bener-bener kita apa yang diminta, ya udah ngasihnya yang itu. Kadang ada orang yang nggak lolos tuh karena yang diminta ijazah S1 makanya S2. Oh gitu ya, jadi harus persis persyaratan sesuai dengan persyaratan gitu ya. Banget. Ada nggak kendala Mas Herdi ketika misalkan kayak gitu mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk mungkin kalau sekarang itu ada TOEFL, kalau sekarang tahun 2021 kan ada TOEFL. Kebetulan sih di tahun saya yang 2019 itu kalau Mahkamah Agung ini nggak terlalu muluk-muluk syaratnya. Jadi yang penting ada akreditasi kampus, terus akreditasi jurusan, sama ijazah, transkrip. Terus yang penting sih nama antara ijazah dari SD Pak, SD sampai kuliah itu harus sama, jangan ada yang berubah, nanti akan bermasalah di administrasinya. Kalaupun misalnya kelolosan di administrasi, nanti misalnya suatu saat lolos tes berikutnya akan bermasalah di pemberkasan akhirnya. Baik, berarti jadi kuncinya dibenerin dulu. Data itu harus semuanya sinkron gitu ya. Betul. Terus juga kalau yang diminta misalkan ijazah A, kasih ijazah A gitu ya, jangan dikasih ijazah B. Walaupun kita sudah S2 misalkan, tapi diminta S1, tetap masukkan S1 kayak gitu ya. Kalau dulu persiapan teknisnya gimana sih? Kalau kita misalkan cari-cari buku kayak, atau sekarang download itu atau gimana sih? Kalau kemarin persiapan saya itu Pak lebih ke sosmed sih sebenarnya, dari YouTube. Itu informasi gitu ya? Dari YouTube. Kan banyak tuh orang sharing pengalamannya, gambaran-gambaran soalnya. Kemudian di sosmed lewat Instagram itu banyak banget akun-akun
CPNS bimbel-bimbel gitu yang kayak ngebuka tryout gratis. Oh ya, ada ya? Iya, dari situ belajar kayak ngukur kemampuan. Sanggup nggak sih ngerjain soal dalam jangka waktu 90 menit gitu. Itu ada di mana? Di media sosial apa? Di Biar nanti Instagram. sahabat di Instagram. Di Instagram. Berarti cari aja atau apa tuh? Iya, di follow aja akun-akun CPNS banyak. Berarti cari ya akun CPNS. Oke, salah satunya itu. Terus ada kira-kira beli buku nggak? Kalau zaman bahula kan beli buku persiapan CPNS segala macam gitu. Kalau buku enggak sih Pak. Enggak. Soalnya apa ya, udah canggih ya, jadinya ada kayak buku digitalnya, e-booknya gitu. Berarti tinggal pegang handphone, download gitu ya. Jadi ya kalau lagi santai gitu bisa belajar. Kalau Mas Heri pernah ikutan kayak gitu trial? Kalau saya kebetulan nggak pernah. Saya cuman bermodalkan buku digital yang saya download tahun 2018, Pak. Oh, sebelumnya tapi sudah ada ya. Kebetulannya aja isi buku tersebut itu ya hampir 50%, 60% itu ada di materi yang saya ujiankan pas 2019 CPNS. Seperti itu. Dan paling yang penting itu kita harus tahu update di YouTube, Pak. Kadang emang orang-orang di YouTube itu dia ngasih tips kayak gimana sih cara ngitung cepat, kemudian gimana sih ngebahas soal TKP yang tahun 2018 itu sempat viral. TKP itu apa? TKP itu? Tes kepribadian. Itu sempat viral karena nilai standarnya tinggi dan tahun 2009 diturunkan sedikit. Yang sebelumnya 143 jadi 136 ya? 126 ya? 126 tahun 2019. Nah, itu di YouTube itu banyak orang-orang baik untuk berbagi bagaimana kita lolos. Oke, berarti salah satunya banyak-banyak searching di YouTube gitu ya. Betul. Untuk TKP itu tinggal betul. Modalnya berarti tinggal pulsa, tinggal kuota kan? Kuota aja. Baik. Sama niat untuk belajar. Kan sudah tadi kita cari-cari materi ya di media sosial atau juga ya, di YouTube gitu. Kan banyak tuh materinya gitu ya. Iya, banyak. Kira-kira yang harus diperkuat tuh di mana sih? Di materi apa di CPNS apa semuanya atau memang misalkan tadi tuh ada TKP kayak gitu? Yang mana yang mesti didahulukan gitu kalau misalkan sekarang nih bagi sahabat PS Long TV yang bersiapkan kan banyak tuh materinya, ada TKP, ada apa lagi sih? TKD yang segala macam kan? Sama TIU. Kan TIU kan? Mana sih yang harus kita pelajari dulu kira-kira? Kalau pengalaman kita waktu itu? Kalau saya pribadi Pak, saya mencoba membaca kemampuan saya. Misalkan nih dari 3 jenis soal itu, di mana sih letak kekurangan saya? Saya tuh paling nggak suka sebenarnya hafalan. Cuman kalau TWK itu tes wawasan kebangsaan itu emang perlu banget menghafal karena bakalan ngebahas tentang sejarahnya Indonesia, BPUPKI kayak gitu-gitu. Terus juga Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan lainnya. Jadi kayak pengetahuan umum banget yang memaksa kita dan mengharuskan kita untuk menghafal. Jadi kayak kita tuh harus ngebaca, oh saya kurang lemahnya di TWK nih, yaitu dimantepin lagi kayak gitu. Kalau di TIU misalkan lemahnya di hitung-hitungan, kalau gambar udah oke, ya udah mantepinnya di hitung-hitungan. Waktu itu kita di mana pertama kali belajar itu? Saya di TWK Pak. Oh gitu, dikuatin di situ ya? Iya, dikuatin di TWK. Jadi belajar yang benar-benar ngebuat alokasi waktu tuh lebih banyak ke TWK, belajar kalau TWK. Herdi sama juga TWK atau TIU? Iya, kalau saya sih lebih ke TIU sih Pak, karena emang saya hitungannya agak kurang. Jadi dalam seminggu sih kalau misalnya mau deket-deket ujian nih Pak, nah itu bisa mungkin seminggu 2 hari belajar TIU aja. Yang penting kalau TIU itu harus kita catat Pak, jangan cuman dibaca aja, kita bisa download soal CPNS gitu, terus cuman dibaca aja TIU-nya itu nggak bakal bisa. Yang penting kita latihan, kalaupun semales-malesnya sehari minimal 2 soal aja. Berarti harus banyak latihan kalau di Betul, TIU ya? kalau untuk TIU. Karena kadang kan orang emang ada yang jagonya di TIU atau jago lemahnya di mana. Betul. Nah, itu kalau saya kebetulan di TIU. Terus kalau tips buat ngerjain CAT-nya yang mana-mana dulu. Nah, itu seperti itu gimana nih? Nah, kalau saya waktu itu Pak ngalir aja. Jadi kebetulan kalau saya dapat urutannya itu TIU, TWK, TKP. Tapi emang masing-masing orang beda ya. Jadi saya dipusingin dulu dengan matematika, biarin aja pusing dengan matematika, tapi jangan sampai ngerjain soal itu sampai 3 kali ngitung ulang. Maksimal 2 kali ngitung ulang aja. Kalau nggak bisa skip. Tinggalin gitu ya. Nah, skip dan jangan panik. Nah, karena udah pusing dengan itu,
kita nge-refresh kalau menurut saya sih, tapi tiap orang sih beda-beda. Kita nge-refresh di soal Lainnya. TWK, tes wawasan kebangsaan, tentang BPUPKI atau tentang Itu berarti bisa milih ya, Pancasila. artinya TWK. Kita bisa milih mau yang mana dulu buat dikerjain. Jadi ada 3 step. Berarti patokannya waktu ya. Ya, patokannya waktu. Berarti waktu itu dikasih berapa jam atau berapa menit? 2 jam kayaknya. 90 ya? 90 menit 90. untuk 3 item itu. Iya, TWK, betul. TIU, satu lagi TKP. TKP. Jadi ada 3 pilihan itu, pokoknya 90 menit itu harus Betul. selesai. Tinggal kita 90 milih yang mana gitu ya. Iya. Itu waktu ngerjain itu apa namanya, keluar nggak keringat dingin. Ketika persiapan kan sudah seoptimal mungkin, tapi pas waktunya ada nggak perasaan gitu, atau misalkan saya harus bisa kalem-kalem gitu, relax kayak gitu. Gimana sih pengalamannya? Kalau saya Oke, kita Mbak Gita dulu. Kalau saya deg-degannya itu malah pas waktu registrasi di depan. Kayak kan ada pencocokan nomor peserta gitu kan Pak, dicek sama KTP kita. Kalau nggak salah itu lupa inget. Itu deg-degannya di situ. Pas sudah nyampe ruangan, udah kayak tenang aja rasanya. kalem gitu Iya, ya. kalem. Jadinya nggak mau ngelihat yang lain. Kayak gitu dah, fokus ke diri sendiri aja. Bismillah, insya Allah bisa kayak gitu. Kalau gitu waktu itu di mana tesnya? Di Surabaya saya Di waktu Surabaya. itu, Pak. Waktu itu artinya kan ini tesnya CAT kan, via Iya, komputer. CAT. Tapi dikumpulkan di satu tempat. Iya, karena kan waktu itu belum pandemik ya. Oh iya, Jadi iya, masih betul. bisa Dulu di mana dulu? Di Surabaya? di Surabaya. Di Di kantor UPT BKN-nya BKN. Surabaya. Kalau Herdi Waktu itu di Depok di tempat apa ya? sama ya, dikumpulkan dalam satu tempat Sama. ya. Kalau saya di Depok kayak di tempat TNI gitu, Pak. Luas gitu. Itu kan pelatihan dalam TNI. satu tempat, tapi kemungkinan sekarang tahun 2021 kan mungkin online kan. Ya, artinya kalau dikumpulkan dalam satu tempat, kita juga nggak tahu mungkin teknisnya. Karena lagi pandemi, jadi kemungkinan kan ngerjain di laptop ataupun di handphone kan gitu ya. Jadi harus lebih apa istilahnya, mungkin lebih. Jadi patokannya waktu mungkin nanti ya. Iya, Nah, intinya Waktu barangkali itu intinya tenang aja sih Pak. Kalau saya itu diusahain masuk ruangan tenang, udah nggak usah lihat kanan kiri Pak, fokus sambil berdoa. Udah itu itu. ya. Kalau misalnya ada sampai soal yang nggak bisa dijawab, kalau saya Bismillahirrahmanirrahim. Bener, iya. Oh, Saya iya. awali dengan Bismillah. Bukan itu ngaji gitu ya. Bukan. Itu kadang memang ada cerita awalnya itu, misalkan kalau lagi stuck, lagi bingung, ada yang hidung kancing, ada yang baca apa gitu. Kalau baca apa tadi? Bismillah aja, Pak. Kalau kita apa? Sempat nggak, misalkan, aduh, lagi ngejain tiu kok pening amat gitu, udah dibulak-balik nggak bisa. Kalau Gitu nggak? saya tuh kemarin Pak urutan soal itu dapatnya TWK, TIU, TKP. Saya nggak suka yang lompat-lompat gitu. Jadi nomor Kerjain dulu satu itu. ya, kerjain nomor 1. Kalau menurut saya itu sulit, ya udah saya skip langsung. Nggak mau yang kayak diambil pusing. Terus Lanjut. kan ada tuh di kertas ujian, ada yang kosong gitu. Jadinya saya catat, misalkan yang ke skip nomor ini. Gitu. Oh, dicatat. Nah, salah satu tipnya dicatat. berarti kan ketika nanti ingin meloncat soal, berarti kalau bisa ada catatan ya. Iya. Berarti ketahuan yang belum. Jadinya nanti pas kita mau udah selesai sampai nomor 100, mau balik ke yang belum keisi tuh tinggal kita yakinin aja jawabannya apa, nggak perlu lagi kayak bingung-bingung gitu kan, ngabisin waktu. Oke. Kalau misalkan ada yang saya bingungin jawabannya A apa B ya, tak catat juga. Jadi nomor 15 misalkan A atau B, garing A atau B, nanti ketika balik ke nomor 15 tinggal mantepin A atau B nih, kayak gitu. Oh gitu, salah satu itunya itu ya, triknya. Dan tahun 2019 itu dari ujian ke pengumuman berapa bulan sih waktu itu? Lama banget Aduh, Pak, lama. kita kena Lama. pandemi kan. Lama itu, Pak. Jadi Oh, itu pas udah pandemi ya? Udah. Kita kalau dialurin 19, ya 2019, SKD 2020 ya. Kerja 2021. Kerja 2021, 3 tahun. 3 tahunan ya dari itu. 3 tahun menunggu. Baik. Waktu sudah ngerjain tes, persiapan juga sudah maksimal, kita mengerjakan tes juga ada beberapa trik kayak tadi gitu. Yang kepikiran gimana waktu itu? Optimis lulus atau enggak sih? Kadang kan ada orang, nah ini bisa dikerjakan semuanya, bisa insya Allah. Tapi kalau kita sendiri waktu itu yakin lulus nggak sih? Kok saya yakin Pak? Yakin ya, karena dikerjain semuanya gitu ya? Iya. Nggak ada sampai yang lolos dibiarin nggak dikerjakan? Nggak ada, jadinya full semuanya. Karena kalau salah poinnya 0, nggak ada sistem yang -1 atau -2. Oke, kalau Heri gimana?
Kalau saya 50-50 sih itu Pak. Tapi kan waktu itu langsung keluar nilainya kan? Iya langsung keluar nilainya, tapi kan saya kan waktu itu lemah di TKP. Terus yang saya lihat dulu tuh pertama nilai TKP. Kalau nggak salah berarti berapa? 126. Saya 136. Alhamdulillah. Berarti lebih kan? Iya lebih. Terus lihat geser kiri, lebih juga. Alhamdulillah juga. Jadi ada kemungkinan gitu ya di sana. Iya, ada kemungkinan. Berarti dari ujian sampai pengumuman tadi berapa? 1 tahun ya? 1 tahun. Oh ya lama Pak. Ya, artinya kan sudah mungkin orang hampir lupa mungkin ya kalau dia lupakan. Iya, Tapi karena optimis jadi ditunggu-tunggu kan. Iya. Ditunggu sekali. Pas dapat penempatan PS Selong gimana nih? Kayak orang Mataram, orang kan se-Nusantara nih. Iya. Jangan-jangan misalkan di barat atau ke timur. Waktu PS Selong gimana sih? Bersyukur ya Pak, soalnya nggak harus yang kayak ngelewatin lautan atau pakai pesawat gitu. Waktu itu berdoanya, ya Allah semoga ditempatin di tempat yang baik, yang orang-orangnya itu isinya orang-orang baik semua. Nah, gitu doanya seperti itu tuh. Biar pengen di daerah sendiri, doanya kayak lulusan kan gitu. Kalau ini orang Malang kuliah di IPB, IPB kan Bogor kan? Di Lombok. Kalau Lombok itu gimana tuh? Yang pasti kaget Pak. Kenapa kaget tuh? Tapi walaupun sekaget-kagetnya kita mendapat penempatan itu, kita emang harus tahu konsekuensinya dari awal. Kan gitu. Karena sudah tanda tangan. Iya, gitu ya? betul. Karena di situ ada keterangan bersedia ditempatkan di mana saja, dan yang terpenting tidak mengajukan pindah selama 10 tahun. Nah, berarti udah harus siap ditempatkan di mana aja. Pertama Jadi, sih 10 tahun boleh pindah dari sini. Iya. Waktu itu kaget dia dapat. Kaget. Tapi waktu itu yang buat saya nenangin sih, pertama pasti hampir nangis, dipeluk ibu waktu itu. Ya udah nggak apa-apa nak, ini jalan kamu buat Terharu. Iya, ini jalan kamu, ya. kamu laki-laki anak pertama. Dijalanin aja dulu, nggak usah dipikirin gimana-gimananya, dijalanin dulu aja. Ya udah, Bismillah aja. Terbayang nggak dengan Lombok, wih, Bali aja jauh, misalkan dari Bekasi ini ke Lombok, pernah dengar nggak Lombok sebelumnya? Pernah sih, cuman nggak tahu kalau Selong itu ternyata tidak seburuk yang saya pikirkan. Di sini. Jadi kepikirannya awalnya apa dapat nama Selong itu? Selong, aduh Selong kan, yang saya tahu kan Mataram Pak, kota. Selong, aduh nanti Indomaretnya apa jauh, apa supermarketnya jauh, apa gimana? Ternyata enggak. Kan biasanya kalau dapat daerah searching di YouTube tuh. Iya. Apa ada? Sampai searching juga saya. Biasanya gitu kan, ingin tahu. Lain kalau misalkan kita kan di daerah orang Mataram, dapat di Selong, masih tetangga kan gitu. Oh, itu kan lumayan nih. 10 tahun nggak boleh ngajuin. 10 tahun. Tidak mengajukan pindah. Baik. Dari pengalaman segala macamnya gitu ya, dari persiapan ke CPNS sampai dengan lulusnya, kira-kira ada nggak hal yang paling berkesan gitu yang bisa dibagi ke sahabat PSOM TV gitu? Apa kira-kira gitu selain tadi doa tadi itu permintaan biar nggak jauh-jauh amat ditempatkan, kira-kira apa sih yang bisa ini nih harus nih bagi kawan-kawan PSOM TV? 3 hal yang pengen saya bilang buat teman-teman yang lagi berjuang nih, yang mau berjuang buat jadi ASN. Yang pertama itu belajar, yang kedua minta restu orang tua, dan yang ketiga berdoa. Jadi waktu tes SKB Pak, itu saya sangat amat terkejut sama soalnya. Jadi kayak di luar seleksi kemampuan bidang, jadi sesuai bidang kita. Kan kita ngambilnya APP, nyarinya S1 hukum. Berarti yang di situ bidang hukum gitu. Jadi soal-soal hukum. Saya pikir itu yang bakalan keluar ya apa yang kita dapat di mata kuliah 100%. Ternyata cuman keluar 30%. Dan di situ saya shock banget Pak. Awalnya cuma bisa jawab soal 40 soal gitu. Iya, jadi di situ saya kayak berdoa, ya Allah minta pertolongan sama Tuhan, kembali ke Yang Maha Kuasa gitu. Jadi kayak saya tuh nemuin satu hal gitu, kayak kita nggak tahu keajaiban itu bagaimana dia bekerja, tapi ketika kita menyerahkan segala sesuatu itu sama Yang Maha Kuasa, maka saat itu juga keajaiban itu bekerja gitu, berproses kayak gitu.
Terus yakin ke arah sana ya. Berarti yang pertama tadi apa, belajar, yang kedua minta doa restu, yang ketiga berdoa sekencang-kencangnya. Iya. Kira-kira apa sih yang bisa di-sharing ke sahabat-sahabat PA Selang TV barangkali jadi tips nanti? Mengingat tadi yang SKB, wah itu luar biasa bener, luar biasa soalnya itu di luar yang saya bayangkan. Enggak ketebak bener-bener. Karena ini pesan juga buat teman-teman, kayak saya kan D3 Teknik Komputer, kemudian mendaftar formasi umum seperti pengadministrasi registrasi perkara, dan itu secara pendidikan nggak itu kan nggak ya, sinkron. itu secara pendidikan emang nggak sinkron, tapi kualifikasinya dibutuhin. D3 Teknik Komputer ada, informatika ada. Nah kalian harus siap, seleksi kemampuan bidangnya itu nggak sesuai bidang kalian. Jadi kayak kemarin saya jreng, 100% saya nggak tahu itu soalnya tentang apa, karena yang dibahas adalah arsiparis. Nah, berarti harus belajar itu ya. Harus, karena pengadministrasi registrasi perkara yang pasti belajar tentang administrasi, entah itu nanti bercabang ke arsiparis itu sendiri, mungkin bisa jadi ke manajemen apa berkaitan dengan registrasi itu. Terus sama satu lagi pesan buat teman-teman, kalau mau daftar di instansi pusat kayak Mahkamah Agung ini, harus siap mental untuk ditempatkan di mana saja, dan jangan sampai membatalkan atau mengundurkan diri pada saat diterima. Itu sayang banget, banyak banget teman-teman tuh yang pengen banget masuk Mahkamah Agung karena orang itu nggak siap ditempatkan di mana aja. Akhirnya mengundurkan diri gitu. Akhirnya mengundurkan diri. Berarti yang perkuat itu ya, tekad bahwa siap ditempatkan di mana saja. Oh ya, satu lagi, di daerah itu enak kok. Ya. Jangan sampai dibayangkan di daerah itu gimana ternyata di daerah itu enak gitu. Baik, itulah tip barangkali buat sahabat PA Selang TV yang ingin ikutan tes CPNS gitu ya. Nah sekarang di PA Selang sudah sekitar 6 bulanan gitu ya. PA Selang sendiri gimana selama 6 bulan ini nih? Gimana sih merasakan jadi masih CPNS kan? Masih CPNS. Belum 100%. Jadi dari penghasilan kan kita pernah bekerja di instansi lain sebelum di sini? Pernah di perusahaan yang cukup terkenal. Ada ya. Iya. Berarti sebelumnya ada kesibukan, ada penghasilan kan gitu ya. Kalau setahu saya sih, kalau penghasilan CPNS dibandingkan dengan pekerjaan di instansi swasta sebelumnya biasanya kan agak jomplang tuh. Biasanya sebelumnya agak besar gitu ya. Pas CPNS seperti itu kan gitu. Betul seperti itu kan? Enggak sih Pak. Enggak juga. Alhamdulillah karena kita ada tunjangan kinerja. Jadi itu lumayan lah untuk kita yang masih sendiri, terus ditempetin di daerah yang harga kebutuhan di situ masih terjangkau banget. Baik, gitu, berarti Pak. sekarang sudah dapat tunjangan kinerja. Sudah berapa persen sekarang? 80% 80% sama berarti Sama, masuk Pak. juga ya. Sama. Ya, setidaknya alhamdulillah dari segi itu ya. Kerasan nggak di PA Selang nih? Atau di Selong deh gitu ya? Banget. Enak, Udah Pak. sayang banget gitu. Kalau ini kan orang sasak. Iya, orang Ini Mas Herdi nih. Mas Enak banget. Keren. Pertama nggak expect sih kalau orang-orang di Pengadilan Agama Selong itu kekeluargaannya top. luar biasa ya. Bener luar biasa. Sampai ayo main ke rumah. Luar Banyak biasa. kawan-kawan. Kayak family sendiri lah gitu ya. Iya, kayak keluarga pokoknya dirasain di sini. Dan biaya hidup di Lombok, kalau kalian dapat Lombok itu surga. Mantap. Jadi Biaya hidup di Lombok itu murah. Kalau orang ke Lombok nggak mau pulang, bener? Bener, setuju Pak. Kalau orang Lombok Bisa jadi. artinya kan gini, artinya orang mengatakan itu pasti ada sesuatu. Salah satunya ya sudah jadi rahasia umum bahwa kalau Lombok itu alamnya luar biasa kan, pantai-pantainya, terus view-view pegunungannya kan gitu ya. Benar nggak Mas? Jadi kira-kira selama 6 bulan ini merasakan nggak? Benar kata orang jangan ke Lombok nanti mau pulang katanya. Betul nggak? Lombok itu wisatanya murah, biaya hidupnya murah. Surga deh, surga buat kalian yang pingin jalan-jalan murah tapi dapat view yang luar biasa. Jadi minta ke Lombok gitu ya. Pindahlah ke Lombok. Di Lombok sendiri kan ada beberapa kabupaten, itu Kabupaten Lombok Timur, Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, ada sekitar 4 kabupaten ya. Berarti 4 kabupaten. bersyukur ya, walaupun 10 tahun nggak apa-apa gitu ya. Susah jawabnya, berat ini. Fleksibel deh. Fleksibel dah.
Begitu Pak, ya maunya sih mendekati ke tempat itu ya. Karena orang tua masih ada kan? Iya, orang tua Family masih ada. Jadi sekitar 6 bulan di sini. Sudah pernah pulang nggak ke Malang atau ke Bekasi pulang Mas Adi? Ke Bekasi waktu itu sekali. Jadi sudah pernah pulang walaupun dalam masa pandemi ini ya? Iya, waktu itu pas baru banget selesai yang berbatas itu. Nah, itu. Iya. Yang baru pokoknya selesai PSBB dengan aturannya, itu ya PSBB yang ketat itu. Bisa pulang nyempetin. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena sekarang nih waktu kita syuting ini lagi ada PPKM kan gitu ya. Iya, PPKM. Artinya PPKM darurat untuk Jawa dan Bali. Artinya Mas Herdi boleh pulang ke sana tapi ketat itu. Ketat kan? sekali. Ketat ya. Diusahakan sih jangan kalau udah masa PPKM itu. Mudah-mudahan sih ya segera berakhir. Baik. Amin amin. Jadi liku-liku barangkali liku-liku dari persiapan jadi CPNS. Sekarang di Pengadilan Agama Islam bagi Mbak Gita barangkali disyukuri kan masih tempat di sini. Ya, alhamdulillah. Mas Adi juga 10 tahun yang jangan dulu kemana-mana gitu. Kalau Mbak Gita mungkin harapannya jangan 10 tahun ya ditambah ya. Nggak usah 10 tahun tambah deh. Biar ditempatkan di sini kan gitu ya. Terakhir lah kira-kira ada pesan apa buat sahabat PA Sawang TV yang ya tadi akan mencoba kalau Mas Herdi bilang peruntungannya kira-kira mengikuti tes ASN ini kira-kira apa pesan terakhir kepada sahabat-sahabat PA Sawang TV? Yuk. Duluan kita. Gitu. Buat teman-teman PA Sawang TV yang akan berjuang mengikuti seleksi CPNS tahun ini, saya doakan dan semua orang tentunya berharap semoga lulus, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Pesan saya untuk menghadapi seleksi CPNS ini Pak, itu yang kayak tadi saya bilang, belajar, benar-benar diikhtiarkan, diperjuangkan, diseriusin gitu Pak. Karena nggak ada tuh orang dapat karena saya dulu beruntung gitu, misalkan dalam artian kayak tiba-tiba jadi PNS gitu, nggak ada. Karena ini kan kita kayak saingan sama seluruh Indonesia, semua orang pengen di posisi ini. Jadi kalau kalian mau ada di posisi ini, diseriusin, belajar, terus juga minta restu sama orang tua, baik-baik tuh, sedekahnya ditambah, kayak kebaikan tuh dikerjain aja, walaupun nggak besar, yang kecil-kecil jadi dikerjain. Nanti kita nggak tahu kan jalan kebaikan yang mana yang ngebawa kita ke sana. Sama berdoa, benar-benar kayak ibadahnya ditambah, yang sunnah-sunnahnya itu ditambah kayak gitu. Biar terus lebih berarti vertikalnya ya. Nanti kalau udah semuanya itu dilakuin, itu rasanya kayak punya energi 100% buat menghadapi itu Pak. Jadinya luar biasa. Iya, ngerasain sendiri nggak bisa diungkapin pakai kata-kata pokoknya. Oke, Her, kira-kira apa nih pesan terakhir untuk sahabat PA Sawang TV? Kalau pesan saya, kebetulan sih Ibu senang banget waktu saya keterima di sini. Jadi kayak bahagia gitu lihat orang tua, walaupun kita baru bahagian kecil, seneng gitu anaknya masuk ASN. Marilah masuk ASN kawan. Jadi menantu idaman. Yang masih dicari calon menantu idaman kan gitu ya. Baik, itu tips yang luar biasa dari Gita dengan Herdi, dan itu barangkali dicamkan kepada sahabat-sahabat PA Sawang TV yang mau ikut seleksi ASN atau PNS di kesempatan tahun 2021 ini, karena banyak sekali mungkin di luar sana yang ingin menjadi calon pegawai negeri sipil. Yang pertama, tetap harus bekerja keras, prosesnya banyak belajar, apalagi zaman sekarang media sosial banyak, di YouTube juga banyak, ataupun di akun-akun media sosial juga banyak. Tinggal searching, ketik apa yang ingin kalian dapatkan informasinya, belajar yang banyak. Kemudian juga tadi seperti apa yang dibilang kita, minta restu kepada kedua orang tua yang masih ada. Terus juga jangan lupa banyak bersedekah, deh. Ya, banyak berbuat kebaikan dah. Dan terakhir selalu minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Yang jelas proses itu, hasil itu apa gimana sih? Proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Artinya kerja keras itu harus gitu ya. Untuk urusan hasil
Yakin aja nggak akan mengkhianati dan serahkan kepada yang di atas. Itu barangkali. Baik, terima kasih untuk Herdi sama kita. Sama-sama, bisa Pak. hadir di kesempatan ngobrol Impas PA Selong TV. Mudah-mudahan tambah kerasan di sini. Amin, amin. Tambah, ngomong-ngomong masih single ya? Masih Pak. Masih, Pak. Orang lain kan di sana sahabat PA Selong TV pengen tahu juga mungkin di akun sosial Instagramnya atau apa. Masih guys, jadi saya masih single. Follow aja IG-nya Gita UTM _. Oke, kita nanti ada di situ ya. Apa kira-kira? Kalau saya follow aja @herdianto yusuf. @herdianto yusuf di sini nih. Nanti ada di bawah, ya? di bawah. Oh ya, nanti bisa ini sharing lewat Nanti di DM fallback. kan? Oke, nah. Terus oke. minta nomor WA, habis itu ketemu. Bisa ketemu lebihnya. Habis itu Oke, zaman sekarang nggak ada yang tidak mungkin melalui media sosial. Yes. Selain dari kita ngobrol-ngobrol di sini juga, mungkin nanti bisa DM-an dengan kita atau dengan Herdi untuk pengalaman lebih jauh dalam mempersiapkan pegawai negeri sipil. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan lebih kerasan di pengadilan Selong dan Amin, amin. sukses terus. Amin. Sukses. Itu barangkali sahabat PA Selong TV kesempatan ngobrol Impas di kesempatan kali ini. Terakhir ada satu ungkapan, bring supply when you go, bring charity when you die. Bawalah bekal ketika Anda pergi, bawalah amal ketika Anda mati. Semoga apa yang kita obrolkan di kesempatan kali ini bisa menjadi bekal buat sahabat PA Selong TV di mana saja kalian berada. Terima kasih. Saya Apit Farid. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.